Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan nikmatnya dan taufiknya kita dipertemukan kembali oleh Allah untuk melanjutkan kembali pembahasan Al-Usulus Sittah atau 6 landasan pokok yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Setelah selesai pada pertemuan yang lalu kita selesai mengkaji Al-Aslul Khamis, landasan yang kelima, yaitu tentang siapakah wali Allah Subhanahu wa ta'ala yang sejati dan siapa orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai waliullah padahal mereka bukanlah waliullah sama sekali. Ya, setelah kita selesai dari pembahasan tersebut, maka kita masuk Al-Aslus Sadis, pembahasan yang terakhir dari kitab ini, yaitu landasan yang ke-6. Tidak nyambung kayaknya. Bentar ya. Tidak kedeteksi. Sudah tak restart? Tidak pakai aplikasi. Saya tak coba di sini sih. Gas. Di apa ya? Gitu.
Saya restart lagi. Dan sembari kita menunggu, kita langsung saja masuk ke al-aslus sadis, landasan yang keenam. Qala al-muallif rahimahullahu taala, al-aslus sadis raddu asy-syubuhati allati wada'aha asy-syaitan fi tarkil qur'ani was sunnah wattiba'il ara'i wal ahwa'il mutafarriqatil mukhtalifah. Landasan yang keenam adalah membantah syubhat yang diletakkan oleh syaitan dalam rangka agar manusia meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, syubhat adalah perkara yang samar-samar, perkara yang rancu, perkara yang ngeblur. Sebagian manusia memandang sebagai kebenaran, namun hakikatnya di dalamnya ada kebatilan. Nah, syubhat ini diletakkan oleh syaitan dengan tujuan agar manusia meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, meninggalkan kitabullah, Al-Quran dan Sunnah, dan agar manusia mengikuti pendapat-pendapat atau hawa nafsu dari orang-orang lain. Iya, kayaknya tidak bisa ini. Tetap jamaah qadarullah. Kita ulangi lagi. Landasan yang keenam ini adalah meninggalkan Al-Quran atau syubhat dari syaitan agar manusia meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, dan agar manusia mengikuti ra'yu, ya, pendapat-pendapat atau gagasan-gagasan, ide-ide yang berbeda-beda dari manusia. Dari sini kata para ulama, syaitan itu bukan hanya dari kalangan jin. Duh, bela nih rek. Insyaallah. Oh, aplikasi ini lah. Enggak ada pakai aplikasi, biasanya langsung wifi nyambung. Nah, jazakallah khair.
Baik, landasan keenam kita ulangi, yaitu membantah syubhat yang diletakkan oleh syaitan agar manusia meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi syaitan itu tidak hanya dari kalangan jin, ya, tapi syaitan adalah sifat bagi setiap makhluk yang menyeru manusia kepada kesesatan, mengajak manusia kepada kesesatan, dan menghalangi manusia dari jalan Allah Azza wa Jalla. Bisa dari kalangan jin dan juga bisa dari kalangan manusia. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-An'am, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ba'dhan zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan setiap nabi itu punya musuh-musuh berupa setan-setan dari kalangan jin dan manusia. Ya. Nah, ada sebagian orang yang mereka itu ingin untuk menghalangi kaum muslimin dari Al-Quran dan Sunnah. Ketika kita mengajak kaum muslimin agar kembali kepada kitabullah, kembali kepada Al-Quran, mereka kepanasan. Ya, mereka ingin supaya manusia itu tidak lagi kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi caranya dengan cara yang cantik. Ya, kalau mereka langsung mengatakan, wahai kaum muslimin, jangan kalian mengambil Al-Quran dan Sunnah, jangan kalian berpedoman dengan Al-Quran dan Sunnah, ini langsung ketahuan. Ya, kaum muslimin pasti akan menolak hal tersebut. Ya, tapi caranya adalah dengan syubhat, lubsul haqqi bil batil. Ya, atau lubsul batil bil haq, mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan, membungkus kebatilan dengan kebenaran. Ya, ini trik liciknya syaitan. Sebagaimana dulu iblis ketika membujuk Adam, ketika menyesatkan Adam, iblis mengatakan kepada mereka, inni lakuma laminan nasihin, sesungguhnya aku, wahai Adam dan Hawa, aku ini adalah orang yang menasehati kalian. Iblis gak mengatakan aku adalah orang yang menyesatkan kalian, tidak, tapi aku adalah orang yang menasehati kalian. Apa tujuannya? Agar manusia meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dan mengikuti al-ara', ra'yu-ra'yu, ya, pendapat-pendapat, ide-ide atau gagasan-gagasan dari manusia, wal ahwa, dan hawa nafsu dari manusia yang al-mutafarriqah al-mukhtalifah, yang berpecah-pecah dan lagi berbeda-beda. Baik. Kemudian kata dia, wa hiya annal Qur'an was sunnata la ya'rifuhuma illa al-mujtahidul mutlaq. Dia mengatakan, syubhatnya itu mengatakan bahwa tidak ada yang bisa mengetahui Al-Quran dan As-Sunnah kecuali orang yang sudah mencapai tingkatan mujtahid mutlak. Nanti akan disebutkan siapa itu mujtahid mutlak. Ya, padahal memang betul seorang ulama yang sudah mencapai tingkatan derajat mujtahid, dialah yang berhak untuk mengambil hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Karena dia yang punya perangkatnya, dia yang tahu alatnya. Sehingga hanya mujtahid yang bisa demikian. Adapun kita orang awam nggak bisa demikian. Ya, memang di satu sisi iya. Tapi di sisi yang lain ada ayat-ayat, ada hadis-hadis yang bisa dipahami langsung oleh orang awam. Karena memang bahkan ini kebanyakan isi Al-Quran itu mudah dipahami oleh orang awam sekalipun. Allah mengatakan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingat. Ya, maka apakah ada yang mengingat Al-Quran tersebut? Allah memerintahkan, afala yatadabbarunal Qur'an. Kenapa mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran? Kita diperintahkan untuk mentadabburi Al-Quran, menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu ada, bahkan kebanyakan ayat-ayatnya bisa dipahami oleh orang awam sekalipun, nggak perlu sampai derajat mujtahid mutlak. Contoh misalnya, orang awam ketika dibacakan kepadanya, wa'budullah wala tusyriku bihi syai'a, ya, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah,
dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Orang awam dibacakan ayat ini paham nggak? Apa harus mujtahid dulu baru bisa paham ayat tersebut? Tidak. Nah, orang awam sekalipun bahkan dengan modal terjemahan dia tidak paham bahasa Arab. Ketika dia membaca ayat tadi, dia paham kandungannya, meskipun bukan kandungan yang sangat mendalam ya, enggak. Ya, dia hanya paham permukaannya saja, itu sudah cukup. Dia bisa mengamalkan ayat tersebut. Ketika seorang membaca wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina, untuk paham ayat itu harus derajat mujtahid enggak? Orang awam sekalipun paham. Tapi memang ada ayat-ayat yang butuh seorang mujtahid untuk menentukan hukum dalam ayat-ayat tersebut. Iya, ini kita nggak menutup mata. Ya, memang ada ayat demikian. Nah, syubhat yang dibawakan oleh syaitan ini diberlakukan secara umum. Ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW itu tidak ada yang memahaminya secara total kecuali mujtahid mutlak. Ya. Nah, ini jebakan pertama ini. Bagus ya kelihatannya ya. Nah, masuk ke jebakan kedua. Kalau sudah sepakat dengan jebakan yang pertama ini, masuk jebakan yang kedua. Apa itu? Wal mujtahid huwal mausufu bikadza wa kadza awsafan la'allaha la tujadu tammatan fi Abi Bakrin wa Umar. Baru masuk jebakan yang kedua. Kalau sudah sepakat bahwa nggak boleh kita langsung mengambil dari Al-Quran dan Sunnah, harus lewat mujtahid yang mutlak, semua ayat harus kayak gitu, maka siapa mujtahid mutlak itu? Maka mereka memberikan syarat-syarat. Mujtahid mutlak itu syaratnya harus begini, begini, begini. Di antara syarat yang disebutkan oleh mereka adalah yaitu harus hafal semua hadis Nabi SAW. Ya, mujtahid mutlak itu syaratnya kata mereka harus menghafal semua hadis Nabi SAW beserta mata rantai periwayatannya, beserta sanadnya. Yang kata beliau, syarat-syarat tersebut justru tidak bisa didapati secara total pada orang sekelas Abu Bakar dan Umar. Ya, Abu Bakar dan Umar kalau ditimbang dengan syarat mujtahid mereka, Abu Bakar dan Umar nggak masuk klasifikasi mereka. Duduk mujtahid tiga Abu Bakar dan Umar ini. Jadi mereka memberikan syarat yang sangat luar biasa sekali, sampai-sampai Abu Bakar dan Umar nggak bisa memenuhi syarat tersebut. Padahal kita tahu Abu Bakar dan Umar adalah manusia terbaik, manusia yang paling paham tentang agama ini setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini sudah masuk jebakan kedua. Nah, padahal Abu Bakar dan Umar dan para sahabat yang lain itu enggak semuanya memahami, menguasai hadis Nabi SAW. Ada sebagian sahabat yang mengetahui hadis, yang mana hadis tersebut tidak diketahui oleh sahabat-sahabat yang lain. Buktinya Abu Hurairah meriwayatkan sekian ribu hadis. Ya, Anas bin Malik meriwayatkan sekian. Kemudian Abdullah bin Umar meriwayatkan sekian. Ini menunjukkan bahwasanya pemahaman mereka, hafalan mereka terhadap hadis berbeda antara satu dengan yang lainnya. Bahkan Umar ibn Khattab, beliau sendiri tidak mengetahui hadis tentang istidzan, yaitu ketika ada seorang sahabat yang datang kepada Umar ibn Khattab. Dia mengetuk pintu 3 kali, kemudian tidak dijawab oleh Umar, maka dia pun pergi. Ketika itu Umar sedang sholat. Setelah sholat Umar datang kepada tempat ngumpulnya para sahabat itu. Siapa tadi yang datang ke rumahku? Kenapa kau tidak menunggu? Maka dia mengatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza sta'dzana ahadukum thalathan falam yujibhu falyarji'." Barang siapa yang minta izin, salah seorang di antara kalian yang minta izin 3 kali tapi tidak dijawab, maka mulai balik. Ya. Umar ibn Khattab heran dengan hadis ini. Maka beliau pun bertanya kepada sahabat-sahabat lain, apakah ada di antara kalian yang juga mendengar hadis ini? Maka ternyata banyak di antara sahabat yang sudah mendengar hadis tersebut. Sekelas Umar ibn Khattab, yang dekat dengan Nabi SAW.
tidak tahu hadis Nabi, tidak tahu salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah kok bisa syarat mujtahid yang mutlak itu harus menguasai semua hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, ini syarat yang lebay, yang berlebihan. Fa illam yakunil insanu kadzalik falyu'rid anhuma fardan hatman la syakka wala iskala fihi. Ya, kata beliau, apabila seseorang tidak bisa mencapai derajat mujtahid, tidak bisa memenuhi syarat-syarat mujtahid tadi, maka dia harus berpaling dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, dia harus berpaling dari Al-Quran dan Sunnah. La syakka, tidak diragukan lagi, dia harus berpaling dari Al-Quran dan Sunnah. Wala iskala fihi, dan tidak ada pertanyaan, tidak ada masalah dalam hal tersebut. Artinya nggak boleh dia langsung mengambil Al-Quran dan Sunnah sebagai dasar hukumnya. Harus melalui mujtahid. Siapa mujtahid? Syaratnya begini, 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 begini. Yang Abu Bakar dan Umar tidak memenuhi syarat tersebut. Ya, ini syaitan. Maka Ahlus Sunnah sekali lagi pertengahan ya. Kita tidak secara total menyalahkan syubhat ini, karena memang namanya syubhat itu ada sisi benarnya, ada sisi batilnya. Tapi yang diinginkan sama mereka sisi apanya? Sisi batilnya. Ya, makanya Ahlus Sunnah itu selalu pertengahan. Ya. Dalam masalah ini sudah kita sampaikan bahwasanya Ahlus Sunnah memahami bahwa ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu secara asal bisa dipahami karena Allah memudahkan kaum muslimin, Allah memudahkan umat Islam untuk memahami Al-Quran dan Sunnah tersebut. Namun memang ada sebagian dalil, sebagian ayat, sebagian hadis yang butuh penjelasan para ulama, ya, butuh untuk diteliti oleh para ulama. Ya, karena samar-samar bagi sebagian orang dalil tersebut. Nah, kemudian kata beliau, wa man talabal huda minhuma fahuwa imma zindiqun wa imma majnunun. Maka barang siapa yang mencari petunjuk langsung dari Al-Quran dan Sunnah tanpa melalui mujtahid, maka dia itulah zindiq atau enggak majnun. Ya, ini suka memutarbalikkan fakta. Orang yang berpegang dengan kitabullah, berpegang dengan sunnah, dikatakan zindik, majnun, dikatakan orang yang gila. Ya. Li ajli su'ubati fahmiha. Kenapa dikatakan gila? Karena susah untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Ya, susah untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Harus butuh para ulama, kata mereka. Apalagi kalau orang sufi yang berbicara seperti ini, luar biasa. Ya, pernah ada seorang sufi bertanya, kau ini sudah hafal Al-Quran? Ya, hafal berapa juz? 30 juz. Dijawab oleh Ahlus Sunnah 30 juz. Oh, kalau guru saya 40 juz. Ya, guru saya 40 juz. Apa yang 10 juznya? Ya, 10 juznya itu adalah, kata dia, pemahaman-pemahaman atau istinbat yang tidak ada di dalam Al-Quran tersebut. Ya, maka untuk orang awam harus mengikuti ulama saja. Jangan langsung mengambil Al-Quran dan Sunnah. Bahkan sempat viral beberapa tahun yang lalu, ada seorang dai yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu ada racunnya. Ya, sampai dikatakan demikian. Ya, Al-Quran itu ada racunnya. Kalau kita langsung mengambil dari Al-Quran dan As-Sunnah, kita nggak tahu mana yang racun, sehingga salah-salah kita justru memakan racun tersebut. Maka harus mengikuti para ulama, kata mereka. Ya, ini kalimat kita nggak menyalahkan secara total. Ya, Ahlus Sunnah itu menghormati para ulama. Akan tetapi kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, al-firqatun najiyah tahtarimu al-a'immatal mujtahidin. Al-firqatun najiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menghormati, memuliakan para ulama-ulama mujtahidin, ahli ijtihad.
Namun wala tata'assab liwahidin minhum. Namun tidak ada di antara ahlu sunnah yang fanatik terhadap salah seorang di antara para ulama tersebut. Kita orang awam mengikuti para ulama. Namun kapan kita dapati bahwa pendapat ulama tersebut jelas-jelas bertentangan dengan dalil yang sharih, dengan dalil yang tegas, ulama tersebut bertentangan, maka kewajiban kita adalah meninggalkan pendapat ulama tersebut dan lebih berpegang dengan ad-dalil. Wah, kau enggak menghormati para ulama? Kita katakan tidak. Justru para ulama-ulama, imam-imam mazhab yang 4 tersebut menganjurkan pengikutnya untuk berpegang dengan dalil, bukan berpegang dengan ucapan mereka. Yang pertama, Imam Abu Hanifah rahimahullah mengatakan la yahillu li ahadin an ya'khudha biqaulina ma lam ya'lam min aina akhadna. Tidak boleh bagi seseorang, artinya haram bagi seseorang ketika dia mengambil pendapat-pendapat kami namun dia tidak tahu dari mana kami mengambil pendapat tersebut. Ya, kalau bahasa Madura norok bunte. Tanpa tahu dari mana kami mengambil pendapat tersebut. Ini Imam Abu Hanifah menegaskan untuk kita kembali kepada dalil. Kemudian yang kedua yaitu Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala. Imam Malik lebih tegas mengatakan kullun yu'khad wa yutrak illa sahibu hadzal qabr. Semua pendapat bisa ditolak dan bisa diambil. Siapapun itu bisa ditolak pendapatnya dan bisa diambil pendapatnya kecuali orang yang dikubur di situ. Siapa yang dimaksud? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya ayat di dalam surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasulah wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amr. Di antara tafsiran ulil amr adalah siapa? Al-umara wal ulama. Ketika Allah menyebutkan wa ulil amri minkum dan pemimpin di antara kalian, Allah tidak mengulangi kata-kata ati'u. Tapi ketika taat kepada Allah, Allah sebutkan ati'u. Kita ambil ayatnya aja. Perhatikan yang bawah. Wahai orang-orang yang beriman, ati'ullah. Ada kata-kata ati'u. Disebutkan oleh Allah kata perintah ati'u. Ya, ati'ullah. Ketika menyebutkan Rasul diulangi lagi wa ati'ur Rasul. Jadi 2 kali. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Tapi ketika menyebut ulil amri, Allah tidak mengulangi kata ati'u. Menunjukkan bahwasanya ketaatan kepada ulil amr, baik itu pemerintah, pemimpin ataupun para ulama, itu mengikuti Al-Quran dan Sunnah, mengikuti taat kepada Allah dan taat kepada Ar-Rasul. Kapan pendapat ulama tersebut bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, maka kita tidak mengambil pendapat tersebut, namun kita mengambil dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang ketiga, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, ya, beliau mengatakan idza khalafa qauli qaular Rasul sallallahu alaihi wasallam fadribu qauli ardal haid. Apabila pendapatku bertentangan dengan pendapat Nabi, bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka buang ucapanku ke arah tembok. Ya, beliau melarang untuk ta'assub, ya, fanatik buta kepada beliau, enggak. Kemudian yang terakhir, Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, beliau mengatakan la tuqallidni wala syafi'iyan wala malikan wala thawriyan walakin khudu min haitsu akhadhu. Kata beliau, jangan kalian taklid buta kepadaku, fanatik buta kepadaku. Jangan pula kalian fanatik buta kepada Imam Malik, kepada Imam Syafi'i, kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri. Akan tetapi ambillah dari mana ulama-ulama ini mengambil. Dari mana ulama-ulama itu mengambil?
dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, maka sekali lagi kita pertengahan. Kita mengikuti para ulama karena merekalah yang telah berjasa kepada kita, memberikan pemahaman formula-formula yang dengannya kita mudah memahami agama ini. Ya, itu jasanya para ulama rahimahumullah ajma'in. Namun ketika kita dapati manusia biasa para ulama itu, ketika kita dapati para ulama tergelincir, dan wajar mereka ketika tergelincir dapat udzur. Mungkin bisa jadi para ulama-ulama tersebut ketika tergelincir, ini kita bicara ulama ahlu sunnah ya, jangan dimasukkan di dalamnya ulama-ulama ahlil bid'ah. Enggak, ini yang kita maksud adalah ulama-ulama yang di atas sunnah, di atas pemahaman yang hak. Tidak masuk di dalamnya ulama-ulama khawarij, ulamanya syiah, ya, ulama-ulamanya liberal misalnya. Enggak, mereka itu tidak ada nilainya sama sekali di sisi ahlus sunnah. La qimata lahum, tidak ada value-nya sedikit pun di hati ahlus sunnah. Mereka mau berucap benar, mereka mau berucap salah, kita sama sekali tidak menganggap eksistensi mereka. Yang kita maksud adalah ulama-ulama yang di atas sunnah, di atas pemahaman as-salaf. Tapi mereka manusia biasa, ketika mereka keliru, ketika mereka salah dalam pendapat-pendapat mereka, maka diberi udzur. Di antara udzurnya adalah mungkin belum sampai hadisnya kepada mereka. Imam Abu Hanifah misalnya. Imam Abu Hanifah, di antara pendapat beliau adalah bolehnya menikah tanpa wali. Jadi wanita ngerabikno awake dhewe, ya, tanpa ada wali. Ya, kata Imam Abu Hanifah sah. Apa dalil beliau? Yaitu dikiaskan dengan akad nikahnya, itu dikiaskan dengan akad jual beli. Ya, kalau jual beli itu harim perempuan wanita melakukan akad transaksi jual beli, apa harus dengan wali? Nggak harus dengan wali. Maka demikian juga dengan akad nikah katanya. Tapi ini pendapat, ya. Hadis Nabi SAW mengatakan la nikaha illa biwaliyin. Tidak sah pernikahan kecuali harus dengan wali. Apa kita tetap mau ngotot? Oh, itu ada yang membolehkan kok. Imam Abu Hanifah membolehkan. Nah, ini namanya bukan bermadhab. Kalau sudah tingkatan seperti ini namanya ta'assub, fanatik madhab. Bermadhab tercela apa tidak? Tidak tercela. Orang bermadhab itu tidak tercela. Tapi yang tercela adalah fanatik terhadap madhab. Sudah dikasih tahu dalilnya, pendapat ulama ini bertentangan dengan dalil, namun tetap ngotot berpegang dengan pendapat ulama yang keliru tadi. Ini sudah termasuk fanatik madhab. Kemudian diantara pendapat beliau juga bahwasanya khamr itu yang haram cuman yang terbuat dari anggur. Ya, adapun khamr yang terbuat dari tape kalau di sini ya, ketan, itu enggak haram. Yang haram itu cuma terbuat dari anggur. Ya, padahal Nabi SAW mengatakan kullu khamrin, kullu muskirin khamrun, wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan itu disebut khamr, dan setiap khamr itu haram, apapun jenisnya, apapun bentuknya, mau diminum, mau diisep, mau disuntikkan, sesuatu yang memabukkan itu disebut khamr, dan setiap khamr itu haram. Loh, kenapa Imam Abu Hanifah kok bisa berpendapat seperti itu? Kita kasih uzur. Mungkin barangkali hadis tentang haramnya khamr tadi, atau hadis tentang pernikahan yang harus dengan wali belum sampai kepada beliau. Ya. Jangankan Imam Abu Hanifah yang jauh nggak ketemu Nabi SAW, sekelas siapa tadi yang nggak tahu hadis Nabi? Umar ibnul Khattab, yang dekat dengan Nabi SAW, terlewatkan dari hadis Nabi SAW. Atau mungkin ada hadisnya nyampe kepada mereka hadisnya, namun dari jalur periwayatan yang dhaif. Nyampe, mereka sudah dapat hadisnya itu, tapi yang nyampe kepada mereka adalah dari jalur periwayatan yang dhaif, padahal ada jalur lain yang sahih. Apa maksudnya jamaah? Ya, ada jalur lain yang sahih. Maka para ulama ketika berpendapat demikian, itu sesuai dengan ilmu yang mereka miliki. Makanya Imam Syafi'i itu punya dua pendapat. Ya, pendapat apa dan pendapat apa? Al-qaulul qadim dan al-qaulu
al-jadid, pendapat lama dan pendapat baru. Namanya pendapat ijtihad para ulama itu berubah-ubah. Ketika mereka mendapatkan hadisnya, maka mereka merubah ijtihadnya. Imam Malik bin Anas. Dahulu Imam Malik bin Anas menghukumi puasa 6 hari di bulan Syawal itu bid'ah. Dahulu Imam Malik menghukumi puasa 6 hari di bulan Syawal itu bid'ah. Karena tadi hadis yang nyampe kepada beliau dari jalur periwayatan yang dhaif. Namun manakala sampai kepada beliau dari jalur yang sahih, dari jalur yang benar, maka beliau meralat pendapatnya dan beliau menegaskan akan sunnahnya puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini dalam perkara-perkara ijtihad. Lumrah, wajar para ulama itu khilaf, berbeda pendapat. Ini hal yang wajar. Tidak perlu dibawa kepada perkara yang besar, dibesar-besarkan perbedaan seperti itu. Akan tetapi para ulama-ulama tadi itu tidak berbeda pendapat dalam perkara-perkara usul, perkara pokok-pokok agama, landasan-landasan agama, perkara akidah tentang tauhid. Bagaimana tentang asma wa sifat? Bagaimana tentang misalnya surga dan neraka, tentang masalah syafaat, tentang masalah iman, tentang masalah takfir. Itu tidak ada silang pendapat di antara mereka. Bisa dikatakan 99% mereka bersatu di atas landasan akidah yang sama. Hanya saja ijtihad beliau mereka dalam masalah-masalah fikih praktis ini ada silang pendapat, dan itu hal yang wajar. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kata dia, karena sulit memahami langsung dari Al-Quran dan As-Sunnah, harus lewat para ulama, harus lewat para mujtahid. Maka dibantah sama Syekh, fasubhanallah wa bihamdihi, maka maha suci Allah dan maha terpuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala pujiannya. Kam bayyanallahu subhanahu syar'an wa qadaran, khalqan wa amran, fi raddi hadhihi syubhatil mal'unah min wujuhin syatta balagat ila haddid daruriyatil amah. Kata beliau, berapa banyak Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang syubhat yang terlaknat ini. Dikatakan oleh beliau syubhat yang mal'unah, syubhat yang terlaknat. Ini kata-kata halus atau pedas ini? Pedas. Itu jangan kaget kalau ada ulama-ulama menggunakan istilah-istilah yang memang tegas, pedas di situ, karena memang syubhatnya itu luar biasa. Orang cuma ngelihat dari bantahannya tok, wah kok keras ini ulamanya ini. Mengatakan syubhat yang terlaknat, ini kok keras ini Pak. Enggak lihat ini penyakitnya gimana. Kayak dokter ngamputasi pasien, diapakan diamputasi itu? Dipotong anggota tubuhnya. Orang awam ngelihat dari luarnya tok, kejem dokter iki. Sikile wong dipotong ki opo sih? Laksana wong malah gak duwe sikil. Enggak ngelihat penyakitnya bagaimana. Para ulama itu tahu mana yang disikapi dengan keras, mana yang disikapi dengan lemah lembut. Para ulama bisa membedakannya. Sebagaimana dokter tahu mana penyakit yang memang harus amputasi, mana penyakit yang nggak perlu amputasi. Masa ada orang batuk-batuk, demam, kata dokter wis diamputasi, wah iki dokter stres ini. Watuk-watuk tok langsung amputasi. Enggak. Para ulama demikian. Ketika ada orang yang keliru, orang yang salah, namun perkara-perkara kesalahannya ini adalah perkara-perkara yang ringan, maka bantahan mereka juga halus, bantahan yang ringan juga. Tapi kalau ternyata kesalahannya, syubhatnya itu sangat luar biasa menyesatkan kaum muslimin, maka harus dibantah dengan bantahan yang keras juga. Sebagaimana tangan kita itu. Tangan kita kalau kena debu, itu cukup disebul, hilang debunya. Tapi kalau kan tangan kita kena cat, bisa disebul ya Mang. Kena oli, kena apa sih? Wong mari dandani sepeda motor.
Iya, kena rantainya sepeda motor atau apa itu bisa disebul dok? Nggak bisa, harus pakai sabun, dikerik, pakai thinner apa, panas sampai antangan nih. Ya, itu para ulama. Maka hal-hal demikian ini biasa. Jangan dibawa baper, jangan dibawa ke perasaan. Wah, Islam kok gini sih, kok saling membantah, kok bantahannya keras ini. Lihat esensinya. Ya, Nabi ketika tegas, Nabi tegas. Sampai-sampai Nabi mengatakan kepada orang-orang Khawarij, al-Khawarij kilabu ahlin nar. Khawarij adalah anjing-anjingnya neraka. Nabi ketika mengatakan kepada Mu'ad bin Jabal, ketika Mu'ad bin Jabal terlalu lama menjadi imam. Tahu ya kisahnya Mu'ad bin Jabal ketika menjadi imam terlalu lama sampai ada seseorang yang keluar dari jamaah sholat dewe. Ya, maka ketika diberitahukan kepada Nabi SAW, Nabi mengatakan, afattanun anta ya Mu'ad. Apakah engkau membawa fitnah wahai Mu'ad? Keras nggak? Keras. Ya, padahal cuman kepanjangan sholatnya. Tapi ketika ada Arab Badui kencing di masjid, ngoyo loh. Arab Badui kencing di masjid. Apakah sekeras itu bantahan Nabi? Tidak. Ya, Nabi itu bisa membedakan mana orang-orang yang memang berilmu kemudian keliru maka dikerasi dia, dan mana memang orang-orang yang awam, yang jahil, yang nggak paham apa-apa. Ketika keliru, maka Nabi sikapi dengan lemah lembut. Demikian kita. Ya, kita kalau di rumah itu, kita bedakan antara anak kita yang kecil dengan anak kita yang agak besar. Itu dibedakan. Ya, ketika melakukan kekeliruan, maka perlakuan kita kepada mereka berbeda. Anak yang kecil, ya kita kita ucapkan kepadanya ucapan-ucapan yang lemah lembut. Nah, misalnya anak kita itu suka suka jambak-jambak rambut kita, suka nampar-nampar pipi kita, arek cilik umur 2 tahun. Ya, maka ketika kita menasihatinya, meluruskannya, kita menasihatinya dengan lemah lembut. Ya, jangan dijambak rambutnya Abi, jangan dipukul pipinya Abi, sakit kesian gitu, dilus-lus gitu. Ada kakaknya dia. Kakaknya dia sudah SMA, sudah kuliah, melok jambak-jambak Abi, dijambak pisan. Ya, melok ditempiling pisan Abi ini. Sama enggak antum pengingkarannya? Beda. Ya beda pengingkarannya. Ya apa pengingkarannya? Dicoret dari kakak ya. Baik, kita lanjut ke sini. Maka berapa banyak Allah menjelaskan membantah syubhat yang terlaknat ini, baik secara syar'i ataupun secara qadari, secara kauni, secara takdir. Nanti insyaallah akan kita jelaskan. Baik secara penciptaan atau secara perintah. Allah bantah syubhat yang terlaknat ini min wujuhin syatta, dari berbagai macam sisi. Ya, dari berbagai macam sisi. Balagat ila haddid daruriyatil amah, yang sudah mencapai tingkat yang darurah. Ya, tingkat yang darurah yaitu yang sudah sangat penting sekali. Ya, darurah ya, diketahui banyak manusia. Bantahan-bantahan Allah ini saking banyaknya, pelecehan bahasa kita, itu sudah mencapai tingkat darurah. Banyak diketahui oleh manusia. Walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Ya, meskipun banyak Allah membantah syubhat yang terlaknat ini, namun tetap kebanyakan manusia tidak memahaminya. Kemudian beliau tutup dengan firman Allah di dalam surah Yasin ayat yang ke-7 sampai seterusnya. Allah berfirman, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Kata Allah, sungguh telah tetap kebenaran pada kebanyakan mereka, akan tetapi mereka tidak mengimani kebenaran tersebut. Inna ja'alna fi a'naqihim aglalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Sesungguhnya kami jadikan di leher-leher mereka itu ada belenggu-belenggu yang mencapai dagu-dagu mereka. Fahum muqmahun, dan ketika itu mereka sampai dalam kondisi yang mendangak ke atas. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami jadikan di hadapan mereka ada
ya tembok penutup, dan di belakang mereka ada tembok penutup, dan kami butakan mereka sehingga mereka tidak melihatnya. Wasawaun alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama saja kau beri peringatan mereka atau tidak kau beri peringatan mereka, mereka tetap tidak beriman. Innama tundiru manittaba'adz dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaibi fabasyirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya yang kau peringati, yang bermanfaat peringatanmu itu hanyalah orang-orang yang mengikuti Al-Quran tuh. Ya, yang mengikuti Al-Quran. Allah tidak mengatakan yang mengikuti mujtahid, yang mengikuti ulama, enggak, tapi yang mengikuti adz-dzikr. Wa khasyiyar rahman bil ghaib, dan dia takut kepada Allah dalam kesendiriannya, maka sampaikan kabar gembira kepadanya akan ampunan Allah dan pahala yang mulia atasnya. Tapi insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.